Melakukan kesalahan bermanfaat bagi pelakunya, termasuk kesalahan yang dipergoki atau diketahui oleh orang lain. Ini setidaknya karena dua hal. Pertama, ia jadi tahu bahwa ia tidak selalu benar, sehingga karenanya ia tidak pantas merasa diri paling benar. Kadang-kadang seseorang itu merasa dirinya selalu benar karena orang tidak melihat atau memergokinya berbuat salah. Itu yang pertama. Yang kedua, agar ia bisa memahami ketika orang lain berbuat salah, sebagaimana ia ingin orang lain memaklumi dan memaafkan kesalahannya, ia juga harus berbesar hati memaklumi dan memahami kesalahan orang. Jikapun ia perlu menegur orang lain karena kesalahan, maka ia harus belajar untuk menegurnya dengan cara yang ia sendiri ikhlas ketika ditegur saat berbuat salah. Berbuat kesalahan jelas tidak dikehendaki, tetapi kadangkala berbuat kesalahan adalah bagian dari kebaikan itu sendiri dan merupakan salah satu proses penyempurnaan diri. Sebagaimana ada kebaikan yang menjadi keburukan, begitu juga ada keburukan yang menjadi kebaikan. Begini cara merangkai kata dalam kalimat. Setelah kita mengetahui arti dari sebuah kata yang akan kita buatkan dalam kalimat, maka berikutnya adalah kita harus perhatikan apa alur cerita atau konsep yang kita hendak buat dari kata yang akan kita buatkan dalam kalimat. Apa konsepnya dulu? Lalu berikutnya, kalau kita ingin merangkai sebuah kata dalam kalimat yang sempurna, maka perhatikan kata itu apakah mau digandeng dengan kata berikutnya, misalnya menjadi idhofah, ataukah menjadi naat man'ut, atau yang lain. Nah, itu masing-masing ada aturan. Kalau misalkan kata itu mau dirangkai menjadi idhofah, maka ingat aturan idhofah. Ada mudhof, ada mudhof ilaih. Mudhof tidak boleh ada alif lam dan tidak boleh tanwin. Sedangkan mudhof ilaih harus ada alif lam dan harus kasroh. Misalnya begitu ya. Atau misalkan terbuat dari naat dan man'ut. Maka bagaimana aturan naat man'ut? Ingat, naat dan man'ut selalu harus sama. Baik i'rabnya, jenisnya, maupun jumlahnya, juga harokatnya. Nah, hal seperti itu harus kita perhatikan. Setelah kita bisa mengubah kata dirangkai dalam satu frasa tertentu, maka berikutnya baru terapkan dalam kalimat. Perhatikan kedudukannya dalam kalimat. Kalau kata itu kita tempatkan sebagai fa'il, maka fa'il harus domah, rofa. Kalau mufrad kan domah. Kalau kata itu kita tempatkan sebagai maf'ul bihi, berarti harus fathah, mansub. Dan kalau kata itu kita tempatkan sebagai majrur, berarti harus kasroh. Nah, hal seperti itu harus sesuai dengan aturan main dalam buat kalimat secara ilmu sorof dan secara ilmu nahwu, secara sorof dan nahwu. Gitu. Jadi, ketika kita merangkai kata, menempatkan sebuah kata dalam kalimat, yang kita harus perhatikan bukan hanya tahu artinya, tapi juga harus tahu bagaimana mengubah kata dari satu bentuk ke bentuk yang lain, merangkai kata dari satu kata tunggal menjadi satu rangkaian kata, baru digabung dalam sebuah kalimat yang sempurna. Dan itu pasti butuh mikir. Makanya, membuat kalimat itu jelas. Pertama, harus tahu artinya. Kedua, harus bisa menempatkannya dalam sorof. Kalau fi'il bagaimana, kalau isim bagaimana. Ketiganya harus tahu penempatan kata itu secara ilmu nahwu, i'rab-i'rabnya.
Nah, baru kemudian kita tempatkan secara uslub dalam kalimat yang sempurna, fasih, dan baik. Gitu, Bu. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.